Kapan Anies Baswedan ditangkap? KPK baru-baru ini juga merilis pernyataan resmi akan memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi tanah itu. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis, ya. Sebetulnya saya sih capek ya ngomongin soal Anies Baswedan. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi pemberitaan terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih diam saat ditanya terkait rencana KPK untuk memanggilnya sebagai saksi atas kasus korupsi Munjul. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis, ya. Tapi gimana ya? Diomongin kitanya capek, nggak diomongin resikonya lebih gede. Terus Anies datang nih sebagai gubernur menawarkan kebijakan rumah DP 0%. Pak Jaya, kita memang kan salah satu yang ditugaskan ke sananya adalah membangun DP 0%. Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru karena selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Nah, masalah tanah ini juga yang sekarang membelit Pemda DKI. Emang sih kalau soal ngomong Anies jagonya, tapi kalau soal kerja lain lagi ceritanya. Diberitakan sebelumnya bahwa Anies memilih tidak bersuara saat ditanya oleh pihak wartawan terkait rencana pemanggilannya oleh KPK. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Dan dimulai dari perkara korupsi tanah Munjul yang sudah memakan korban 5 orang tersangka. Sudah cukup ya, ucap Anies kepada awak media saat itu sambil mengangkat jempol. Melihat hal tersebut, Ferdinand lalu menyindir Anies dengan perkataan menohok. Ia mengatakan bahwa Anies sebelumnya ahli penata kata, tiba-tiba tak mampu untuk berkata-kata. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Ahli penata kata-kata tiba-tiba tak mampu berkata-kata, tenggorokan sesak, cuit Ferdinand lewat akun Twitternya Ferdinand Hayan 3 pada Kamis 29 Juli 2021. Tumben ya, padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles. Beberapa warganet terlihat memberikan komentar pada cuitan Ferdinand. Sebagai warga negara yang baik, saya akan bla bla bla. Harusnya sih bisa lah ngomong seperti itu. Tapi mungkin beliau lagi buru waktu. Komentar Dan Bagusai. Lidahnya mendadak keluh, terus melayu. Komentar Agus Susilo 7662. Cubirnya kan ada si Raja Retorika, si Dung Rocky Gerung. Sudah terlalu lama si Anies ini bermain dengan anggaran DKI. Belum lagi para TGUPP-nya, itu yang jumbo. Semoga KPK sukses membuka kasus ini. Komentar Hatwan. Awal kasus korupsi tanah Munjul ini bermula dari program rumah DP 0% yang digagas Anies Baswedan waktu kampanye. Sebagai informasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, berencana untuk memanggil Anies Baswedan sebagai saksi atas korupsi di tanah Munjul. Anies dipanggil oleh Firly lantaran menurutnya Gubernur DKI Jakarta tersebut pasti paham mengenai anggaran yang ada di daerah tersebut. Anies kan gubernur, dia pasti tahulah setuju dan tanda tangan pembelian itu karena ada di dalam APBD DKI Jakarta. Meski dianggap gagal, tetapi investasi atau pembelian tanah untuk program rumah DP 0 rupiah itu terus dilakukan. Yang memegang Firly pun berencana untuk memanggil Anies dalam jangka waktu seminggu sampai 2 minggu ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih diam ketika ditanya awak media soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.
tumben ya, padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles. Yang memegang proyek pembelian tanah-tanah itu adalah BUMD DKI Jakarta, yaitu Pembangunan Sarana Jaya atau PSG. Kemudian juga kami meminta Dinas Perumahan, Pasar Jaya, Sarana Jaya untuk menyiapkan DP 0%. Ya masing-masing bekerja. Di depan DPRD, ini pejabatnya mengaku sudah membeli tanah buat Pemda DKI sekitar 70 hektar. Sebetulnya udah dibeli apa belum? Kalau belum dibeli, duitnya kemana? Masing-masing bekerja. Kalau Jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Tidak mungkin lah Gubernur Wagub ngurusin yang teknis ya. Kalau sudah dibeli ya kan tinggal tunjuk aja. Masa 70 hektar di Jakarta susah nunjuknya? Awalnya, Anies yang memiliki agenda di SDN 05 Cempaka Putih Barat menjelaskan perihal vaksinasi COVID-19. Yang besar-besar saja, kebijakan yang besar saja menyita waktu. Apalagi masuk wilayah yang teknis-teknis. Wilayah teknis itu tugas dinas, tugas sudit. Anies pun menjawab sejumlah pertanyaan awak media yang berkaitan dengan target vaksinasi COVID-19 hingga aturan makan selama 20 menit di warteg selama PPKM level 4. Namun, begitu ditanya soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah, Anies memilih diam dan langsung pergi. Nah ini masalahnya, bahkan BUMD yang ditugaskan mencari tanah untuk penyediaan lahan perumahan rakyat atau kebutuhan Pemda DKI malah bermain-main dengan mafia tanah di Jakarta. Sepertinya kasus korupsi tanah Munjul inilah kasus yang paling membuat Anies pusing 7 keliling. Karena kalau dia salah menjawab, dia akan jadi tokoh penting yang ditangkap karena kasus korupsi tanah senilai ratusan miliar rupiah. Akibatnya yang disusahkan siapa? Ya warga Jakarta semua. Sudah cukup ya, ujar Anies Selasa 27 Juli 2021. Sementara para mafia bersama pejabat Pemda enak-enakan menikmati duit ratusan miliar. Dan Anies juga sempat mengacungkan jempol ke awak media sambil beranjak pergi. wajar saja Anies kini sibuk mengejar penghargaan untuk menutupi kekurangannya itu. Sertifikat penghargaan itu bisa dijadikan kosmetik untuk menutup kebopengan wajahnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Penontoan, Direktur PT Andora Propertindo, Tommy Adrian, dan Wakil Direktur PT Andora Propertindo, Anja Rutunewe. Kemudian, Korporasi PT Andora Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar. Kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya 152,5 miliar akibat kasus tersebut. Itulah wajah Jakarta hari ini, bengep. Tetapi netizen juga harus tahu ya, bahwa menangkap orang juga tidak semudah itu. Bukti-bukti hukum bahwa dia terlibat harus sangat kuat. Kalau nggak ada bukti, ya nggak mungkin lah ditangkap. Palingan diperiksa sebagai saksi saja.